Bruno Saltor pengganti Graham Potter di Chelsea FC. Profil Bruno Saltor sosok yang ditunjuk sebagai manajer sementara Chelsea musim 2023. Saltor belum begitu familiar di pentas sepak bola walau sejatinya punya jam terbang tinggi di Inggris. Chelsea membuat keputusan penting usai kalah dari Aston Villa pada pekan ke-29 Premier League 2023. The Blues sendiri kalah dengan skor 2-0, justru ketika bermain di Stamford Bridge alias kandang sendiri. Hasil tersebut menjadi titik balik untuk karir Graham Potter sebagai manajer. Jika sebelumnya Todd Boehly memberikan dukungan penuh, kini tidak lagi. Boehly resmi memecat Potter dari posisi manajer Chelsea. Chelsea mendekati beberapa nama untuk didapuk sebagai pengganti Potter, salah satunya Julian Nagelsmann. Namun untuk mengisi kekosongan sebelum manajer baru datang, The Blues menunjuk Saltor sebagai manajer sementara. Bruno Saltor sendiri jelas bukan nama yang cukup familiar bahkan bagi fans Chelsea, sebab dia memang belum punya rekam jejak yang menjanjikan sebagai manajer. Namun Saltor cukup lama berkecimpung di sepak bola Inggris. Saltor baru terjun ke dunia kepelatihan pada 2019 ketika mendapat kepercayaan masuk dalam kabinet Graham Potter di Brighton. Saltor ikut dalam gerbong Potter saat hijrah ke Brighton ke Chelsea pada September 2022. Pria 42 tahun itu menjadi salah satu asisten Potter. Nah, faktor ini mungkin membuat Chelsea memilih Saltor sebagai manajer sementara. Saltor sendiri belum pernah memimpin klub dengan status pelatih kepala atau manajer. Saltor sendiri dikenang sebagai salah satu legenda Brighton. Dia pernah membela Brighton selama 7 musim. Pada musim 2016-2017, Saltor membawa Brighton promosi ke Premier League dan masih bermain hingga 2019. Saltor pensiun pada 2019. Saltor memberi pesan yang menyentuh pada fans Brighton usai memainkan laga terakhirnya pada 10 Mei 2019. Pengakuan Luke Shaw, ini sebab Manchester United kalah dari Newcastle. Manchester United tampil buruk dalam kunjungan St James Park Minggu 2 April malam waktu Indonesia Barat. Setong menyerah dengan skor 0-2 dari Newcastle yang tampil agresif. Pertandingan berjalan sulit bagi MU, permainan skuad Erik ten Hag tidak berjalan seperti biasa. Ritme dan aliran bola sering macet di lini tengah. Newcastle memang tidak menerapkan taktik yang secara signifikan lebih baik, tapi mereka menunjukkan semangat juang impresif di hadapan pendukung sendiri. 2 gol datang dari Joe Willock pada menit ke-65 dan Callum Wilson pada menit ke-82. Kekalahan ini juga membuat MU merosot ke peringkat 4 klasemen sementara, catatan 6 kekalahan tandang. Luke Shaw beri alasan. Performa MU di bawah standar, bahkan Luke Shaw mengakui itu secara terbuka. Rekan-rekannya di lapangan tidak bermain cukup bagus. Mereka tampak tidak bermain maksimal di lapangan. Kami tidak cukup bagus. Newcastle memang tim yang sangat bagus, tapi kali ini saya kira mereka menang bukan karena kualitas. Mereka menang karena hasrat, sikap, dan kemauan, ujar Shaw. Mereka jelas bermain dengan motivasi lebih tinggi daripada kami. Hal semacam ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tidak bisa diterima. Tim lawan lebih menginginkan kemenangan dan bagi tim seperti Manchester United itu tidak bisa diterima, tambah Luke Shaw. Performa turun. Ini bukan masalah pertama MU. Setan Merah memang beberapa kali tampil di bawah standar dan harus kehilangan poin di Premier League. Masalahnya mereka mulai melakukannya terlalu sering. Ini tidak bisa diterima. Kami semua menyadari itu. Dalam pertandingan besar Anda membutuhkan motivasi bermain, sambung Luke Shaw.
Jika kami tidak punya motivasi, kami akan menderita. Kami juga tidak menciptakan banyak peluang. Saya kira dapat dikatakan bahwa hasil ini tidak mengejutkan. Sebelum jeda internasional, level permainan kami sudah turun. Dan jelas bahwa ini level kami belum kembali. Tutup Lukas Shaw. Mulut pedas netizen jadi bahan bakar Rafael Leao untuk tampil garang di laga Napoli versus AC Milan. Rafael Leao mengaku ia bisa tampil garang saat AC Milan melawan Napoli karena termotivasi oleh omongan pedas netizen. Milan berduel lawan Napoli di pekan ke-28 Serie A 2023 di Santiago Diego Armando Maradona. Rossoneri mampu mengontrol jalannya laga dengan apik dari awal sampai akhir. Napoli pun kesulitan menghadapi permainan Milan. Alhasil mereka akhirnya dibantai oleh Rossoneri dengan skor telak 0-4. Rafael Leao sendiri tampil garang di laga tersebut. Ia berhasil mencetak brace alias 2 gol sekaligus. Rahasia kemenangan Milan. Usai pertandingan, Rafael Leao membeberkan apa kunci kemenangan AC Milan melawan Napoli. Ia mengatakan skuad Rossoneri bisa bermain kompak sebagai sebuah kesatuan justru berkat kritikan dari netizen dan media. Saya tahu itu adalah pertandingan penting melawan lawan yang hebat. Kami mendengarkan beberapa kata dari luar yang memberi kami lebih banyak energi. Saya ingin berterima kasih kepada fans kami dan tim saya karena kami memainkan permainan yang luar biasa sebagai sebuah tim. Ini Milan, seru Rafael Leao. Rahasia penampilan garang Leao. Rafael Leao kemudian ditanya soal selebrasinya usai menjebol gawang Napoli, namun ia tampak enggan membahasnya. Leao sendiri lebih suka membeberkan apa alasannya bisa tampil garang untuk AC Milan. Ia mengaku termotivasi tampil apik juga berkat mulut pedas netizen plus berkat bantuan Stefano Pioli. Saya hanya ingin merespon di lapangan. Saya suka mendengarkan pelatih saya. Orang-orang di luar klub tidak menarik minat saya. Namun hal-hal yang datang dari luar membuat saya bersemangat. Saya mengalami beberapa bulan yang sulit. Sekarang saya telah menemukan diri saya berkat kepelatihan dan tim saya.